Step pertama, silakan Bapak Ibu masuk ke dashboard dan jangan lupa untuk isi identitasnya terlebih dahulu. Setelah data terisi lengkap, Bapak Ibu diharuskan untuk membuat password baru lalu klik simpan perubahan. Langkah selanjutnya, isi status identitas sekolah. Di bagian ini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi nama sekolah, alamat, juga logo sekolah. Setelah klik simpan, tampilan akan kembali ke dashboard. Langsung ke sisi kiri, klik analisis CP. Di bagian ini otomatis akan menampilkan profil guru, namun Bapak Ibu perlu menambahkan mata pelajaran, fase, kelas, juga tahun pelajaran. Setelah selesai, silakan lanjut ke input CP. Silakan cari CP Anda, lalu jangan lupa untuk menyalin dan menempelkan pada kotak yang sudah disediakan. Di bawah teks capaian pembelajaran ada elemen CP. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa mencari elemennya terlebih dahulu, lalu tempelkan, lalu klik tambah. Ulangi langkah ini hingga Anda melengkapi elemen-elemen CP-nya. Seperti yang saya lakukan, saya menyalin beberapa elemen, lalu menempelkannya pada kotak yang tersedia. Jangan lupa selalu klik tambah, supaya elemen terinput dan tidak hilang karena tertindih oleh elemen lainnya. Pastikan sudah terinput semua. Lalu Bapak Ibu bisa mengeceknya ke bagian bawah, lalu klik buat prompt. Secara otomatis aplikasi akan membuatkan prompt untuk Anda. Langkah berikutnya, silahkan copy prompt. Ada dua cara dalam mengcopy prompt. Bapak Ibu bisa memilih copy prompt secara bertahap atau copy prompt one shot. Setelah mengkliknya dan prompt tersalin, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung tempelkan prompt yang tadi ke dalam AI. Dan kita tinggal tunggu responnya. Yang perlu diperhatikan adalah di setiap akhir respon, nanti akan ada instruksi untuk Bapak Ibu untuk mengetik OK. Sambil menunggu responnya, saya jelaskan terkait AI. Bapak Ibu bisa menggunakan AI apapun yang Bapak Ibu suka. Bisa menggunakan ChatGPT, DeepSeek, atau Claude. Di sini kami menggunakan Claude. Jadi bebas ya Bapak Ibu, terserah mau pakai AI apa. Kembali ke responnya, respon yang dihasilkan oleh AI seperti yang ada di layar ini, kita menyebutnya dengan JSON. Jadi, kita tinggal menunggu hingga JSON ini selesai. Jika sudah selesai, akan muncul tulisan seperti ini, JSON analisis CP selesai. Silakan salin dan masuk kembali ke aplikasi, klik lanjut, cek dan isi tanggal pengesahan, lalu lanjut ke render. Respon JSON yang tadi sudah kita salin, kita tempelkan di sini, lalu buat dokumen. Maka secara otomatis dan langsung Bapak Ibu bisa melihat di sisi kanan akan ada dokumen yang sudah dibuat. Ini adalah contoh analisis CP yang sudah dibuat. Bapak Ibu bisa lihat di sini sangat rapi dan lengkap. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengubah warnanya sesuai tema yang Bapak Ibu inginkan. Ada beberapa tema di atas sini, di bagian sini. Lalu terakhir klik simpan, maka analisis CP akan langsung tersimpan dan Bapak Ibu bisa melihat dan membukanya di bagian bawah sini. Jadi file sudah tersimpan, Bapak Ibu jika ingin membukanya lagi nanti klik saja buka, otomatis dokumen akan terbuka. Sekarang kita kembali ke dashboard dan membuat dokumen kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Di bagian ini identitas sudah terisi secara otomatis, tinggal pilih mata pelajaran, lanjut, pilih dokumen analisis CP yang sudah dibuat, lalu muat, klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi JP. Untuk lebih jelasnya kita cari saja ya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan mapel matematika. Jadi kita cari JP per tahun untuk mapel matematika kelas 10. Kenapa di sini saya masih butuh informasi untuk JP matematika? Karena saya tidak pernah memegang mata pelajaran matematika, namun saya ingin membuat contoh perencanaan pembelajaran matematika. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk siapapun. Jadi Bapak Ibu jika sudah tahu berapa JP per minggu dan total minggu efektifnya berapa, silakan langsung input saja. Setelah terinput, sekarang kita ke bagian bawah. Di bagian bawah akan ada jumlah TP per elemen, jadi kita sesuaikan mau diisi berapa. Lalu setelah itu kita buat panduan AI atau promptnya. Pastikan semua data yang di atas ini sudah terisi ya, sehingga tidak merah seperti ini.
Di sini kita buat panduan, lalu copy seperti yang kita lakukan di CP tadi. Silahkan klik copy prompt one shot. Kalau sudah tersalin, kita masuk lagi ke AI, tempelkan promptnya, lalu klik kirim. Kita tunggu respon dari AI seperti yang tadi kita lakukan ketika membuat dokumen CP. Ikuti instruksinya, ketik OK. Kita tunggu lagi respon dari AI. Sekali lagi yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, itu adalah instruksi di akhir respon. Di akhir atau di bawah respon, nanti akan muncul instruksi seperti ini. JSON tujuan pembelajaran selesai. Lalu langsung salin, kembali ke aplikasi, lanjut ke render dokumen, tempelkan atau paste JSON yang sudah kita dapatkan dari AI tadi, lalu klik render dokumen. Bisa dilihat di sisi kanan, dokumen tujuan pembelajaran sudah jadi dan tertata dengan rapi, sama halnya dengan analisis CP yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita bisa simpan dengan klik simpan di bagian atas sisi kanan. Setelah menyimpan file, kita kembali ke dashboard. Kita ke dokumen ketiga, yaitu ATP, alur tujuan pembelajaran. Setelah di ATP, langkah pertama adalah muat data dari TP yang sudah kita buat tadi. Jadi semuanya akan terhubung ya Bapak Ibu, jadi nyambung antara dokumen satu dan lainnya. Langsung lanjut ke generate, lalu kita buat prompt, klik buat prompt. Setelah itu kita copy promptnya, klik aja yang one shot. Lalu seperti biasa setelah tersalin kita kembali ke AI, lalu tempelkan promptnya dan kirim. Kali ini saya mencoba pakai ChatGPT. Kita tunggu responnya, lalu ketik OK sesuai instruksi. Kita biarkan saja AI bekerja. Kita tunggu sampai responnya selesai. Nah, jika sudah muncul JSON ATP selesai, kita salin dan kembali ke aplikasi. Kita tempelkan di sini, lalu buat dokumen. Di sisi kanan, dokumen ATP atau alur tujuan pembelajaran sudah selesai. Jadi, isi dokumen di ATP ini saling berhubungan dengan dokumen yang sebelumnya kita buat ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu bisa klik simpan. Untuk data yang sudah tersimpan akan muncul di sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita akan ke dokumen keempat, yaitu Prota. Kita klik Prota. Langsung saja kita input data dari ATP, muat data. Lalu kita tunggu. Setelah dimuat, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di bagian ini silahkan Bapak Ibu untuk mengisi JP per minggu. Setelah itu kita akan mengisi kalender pendidikan. Jika belum punya, Bapak Ibu bisa mencari dengan kata kunci yang ada di sini. Tinggal salin kalender pendidikan, misalkan tahun ajaran 2025-2026. Oke, jika sudah selesai mendapatkan data kalender pendidikan seperti ini, kita bisa langsung saja untuk menyalinnya dan kembali ke aplikasi. Setelah itu kita tempelkan di bagian atas sini ya. Selanjutnya kita langsung ke bagian bawah, ada buat panduan AI, kita klik. Lalu seperti langkah sebelumnya kita copy prompt one shot dan kita langsung ke AI ChatGPT, tempelkan saja promptnya yang tadi dan klik kirim dan kita tunggu responnya sampai ada instruksi untuk ketik OK. Seperti ini, ketik OK dan kita biarkan AI bekerja. Kita tunggu sampai responnya selesai. Sampai ada tulisan silahkan copy JSON dan kita salin. Kita kembali ke aplikasi, lanjut ke langkah berikutnya. Cek dulu data pengesahan, lanjut buat dokumen, kita tempelkan JSON yang tadi,
lalu klik buat dokumen, lalu di sisi kanan program tahunan atau prota sudah selesai. Jadi bisa dicek ya Bapak Ibu, ini isi dari program tahunan terdiri dari 2 semester. Setelah dicek, Bapak Ibu bisa menyimpannya seperti biasa di sisi kanan atas. Klik simpan. Bapak Ibu bisa cek jika datanya sudah tersimpan, maka akan muncul di sisi kiri bawah. Oke, selanjutnya kita buat dokumen kelima yaitu KKTP. Di bagian ini kita akan memuat data dari tujuan pembelajaran. Jadi kita muat datanya, klik muat data. Setelah itu kita tunggu datanya sampai terbaca seperti ini. Lalu kita ke bagian bawah, lalu klik buat prompt untuk AI. Setelah itu kita salin dan kita masuk ke AI. Kali ini kita menggunakan Qwen. Jadi untuk AI-nya bebas ya. Kita tunggu responnya lalu ketik OK sesuai instruksi dari respon seperti ini. Kita biarkan AI bekerja seperti biasanya hingga akhir. Nanti setelah AI keluar instruksi JSON sudah selesai dan silahkan copy, maka kita akan mengcopy seperti biasa. Nah, ini kita salin atau copy dan kita kembali ke aplikasi lalu tempelkan atau paste di sini buat dokumen, maka di sisi kanan dokumen KKTP sudah selesai. Dokumen sudah lengkap, bisa klik simpan seperti biasa ada di sisi kanan atas. Klik simpan, lalu OK, dan pastikan data sudah tersimpan di sisi kiri. Oke, selanjutnya kita ke dokumen ke-6 yaitu Prosem. Kita klik Prosem. Oke, di bagian ini kita akan memuat data dari Prota. Kita muat data, lalu setelah terbaca oleh aplikasi, kita ke bawah lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita pembagian JP per hari. Jadi, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu setiap hari apa. Jika sudah, kita buat panduan AI-nya atau prompt-nya dan kita copy prompt one shot, lalu kita kembali ke AI, kita pakai ChatGPT, kita tunggu saja responnya, dan instruksinya untuk ketik OK. Lalu respon akan membuat JSON yang seperti tadi. Dan kita biarkan AI bekerja sampai selesai. Setelah selesai akan muncul JSON program semester 1 selesai, lalu kita akan mengkopinya. Setelah kita copy, kita kembali ke aplikasi, lanjut ke langkah berikutnya, cek data pengesahan, lanjut. Tempelkan JSON yang tadi, lanjut ke render dokumen. Dan datanya sudah selesai, ada di sisi kanan program semester 1 atau Prosem. Bisa dicek, lalu seperti biasa klik simpan dan klik OK, maka data yang tersimpan ada di sebelah kiri. Di bawah dokumen yang tersimpan kita klik mulai semester lain. Kita muat data dari Prota, lanjut ke langkah berikutnya, lalu seperti tadi kita klik lanjut lagi. Kita sesuaikan pembagian JP per harinya, setelah itu baru kita buat panduan AI, lalu kita salin dan kita kembali ke AI, kita tempelkan, lalu kirim, kita tunggu instruksi dari responnya, ketik OK, setelah itu biarkan AI membuat JSON-nya. Nanti akan muncul JSON program semester 2 selesai. Kita langsung copy dan kembali ke aplikasi. Kita cek dulu, ini dihapus dulu yang tadi, kita paste, tempelkan yang baru, langsung di render dokumen dan seperti ini program semester 2
Setelah itu kita cek, lalu jangan lupa disimpan. Seperti biasa di sisi kanan atas, simpan, oke. Nanti datanya akan muncul di sisi kiri. Oke, berikutnya kita akan membuat dokumen ketujuh, yaitu modul ajar. Oke, di bagian ini kita akan diminta untuk paste JSON dari ATP. Langkah kedua, kita pilih tujuan pembelajarannya. Dan langkah ketiga yaitu kita pilih model pembelajarannya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini. Dan moda pembelajarannya juga. Dan topik pembelajaran. Jika Bapak Ibu belum tahu, bisa memanfaatkan kata kunci yang ada di bawah. Tinggal salin dan tempelkan. Jika sudah dapat topik pembelajaran kontekstual, kita tinggal copy dan kembali ke aplikasi. Kita tempelkan di sini. Jangan lupa juga isi lintas disiplin ilmunya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dimensi profil lulusan. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Tinggal klik-klik saja di sini. Setelah itu kita ke langkah berikutnya di bawah. Kita sesuaikan jumlah pertemuannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan klik-klik di kotak ini. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya. Generate semua prompt. Setelah itu kita copy satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama kita masukkan ke AI. Tempel prompt bagian 1. Lalu nanti akan instruksinya diminta untuk copy prompt bagian 2. Kita tempelkan. Dan selanjutnya diminta prompt bagian ketiga. Kita copy, kita langsung letakkan di sini. Selanjutnya kita tunggu respon sampai akhir, baru kita tempelkan. Dan begitu seterusnya. Kita tempel per bagiannya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, jadi harus ditunggu benar-benar selesai hingga muncul instruksi, baru Bapak Ibu bisa tempelkan ke bagian berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Kita tempelkan yang terakhir, lalu kita tunggu respon dan instruksi dari AI. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian atas. Kita diminta untuk mengcopy JSON per bagian Bapak Ibu. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Klik buka penggabung hasil AI. Nah, kita selanjutnya tempelkan yang sudah kita copy tadi per bagian di AI-nya. Jadi Bapak Ibu kita tempelkan di kotak-kotak ini sesuai bagian dan pertemuannya. Jadi Bapak Ibu bisa baca ya nanti di hasil JSON-nya dan sesuaikan dan letakkan di kotak yang tepat yang ada di penggabungan hasil AI. Misalkan ini JSON pertemuan kedua, kita tempelkan di sini. Dan selanjutnya pertemuan ketiga kita copy dan kita tempelkan juga di sini. Dan selanjutnya adalah bagian akhir, kita copy JSON-nya dan kita tempelkan di sini. Lalu gabungkan JSON dan copy JSON gabungan. Lanjut ke langkah berikutnya, pengesahan, kita cek, simpan data pengesahan, lanjut, tempelkan JSON yang sudah digabung, lalu render dokumen. Maka perencanaan pembelajaran atau modul ajar sudah selesai, sudah tersusun dan isinya juga saling berhubungan dengan dokumen-dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi mengedit-edit karena semua data sudah sesuai dengan dokumen sebelumnya. Jadi ini Bapak Ibu bisa dilihat dokumen modul ajarnya. Jika setelah dicek Bapak Ibu masih menemukan hal yang atau data yang tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi di sekolah Bapak Ibu bisa untuk mengeditnya. Namun sebelum itu kita simpan dulu, kita klik simpan. Setelah data tersimpan, Bapak Ibu guru bisa kembali ke penggabungan JSON tadi. Lalu kita copy JSON gabungan, setelah itu kita ke JSON editor di bagian bawah.
Langsung kita tempelkan di sini dan klik tampilkan form. Bapak Ibu guru bisa langsung edit di sini ya, di sisi kanan ini. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke, selanjutnya kita ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen ke-8 LKPD. Oke, di bagian ini kita muat data dari dokumen modul ajar. Kita klik, lalu kita juga klik baca data modul. Setelah itu kita pilih LKPD-nya, lalu kita sesuaikan, lalu generate prompt. Seperti biasa, copy prompt one shot ke AI. Kita tinggal tempelkan di sini, klik kirim, kita tunggu responnya, lalu ketik oke. Kita tunggu AI membuat JSON-nya. Jika ada tulisan JSON sudah selesai, maka kita tinggal menyalinnya dan kembali, lalu kita tempelkan dan render dokumen. Maka LKPD sudah selesai ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengeceknya ya Bapak Ibu. Dan misalkan masih ada gambar yang kosong seperti ini, kita tinggal mengkliknya saja. Kita klik kayak gini, bisa Bapak Ibu bisa mengisi sendiri atau klik untuk secara otomatis dibuatkan. Nah, seperti ini. Dan klik lagi, kita tunggu, dia gambarnya akan otomatis muncul. Lalu kita konfirmasi, maka gambarnya sudah berhasil terinput di LKPD. Jika sudah selesai semua, jangan lupa untuk menyimpan LKPD-nya dengan klik kanan di bagian atas, klik simpan. Setelah tersimpan, maka dokumen LKPD akan muncul atau ditampilkan di bagian kiri bawah seperti biasanya, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, nah setelah ini kita akan membuat dokumen berikutnya, yaitu dokumen ke-9, rubrik penilaian. Kita klik rubrik penilaian. Di bagian ini kita input JSON dari modul ajar, kita muat data. Oke, lalu setelah itu kita buat prompt formatifnya terlebih dahulu. Kita salin. Lalu kita tempelkan di AI, di ChatGPT kita tempelkan. Kita tunggu AI bekerja membuat JSON-nya. Yang kita perhatikan itu instruksi di akhir respon ya Bapak Ibu. Disuruh salin atau disuruh ketik oke. Nah, JSON sudah selesai, maka instruksi di akhir yaitu ketik oke Bapak Ibu. Kita tunggu kembali JSON-nya. Kita tunggu instruksi di akhirnya. Setelah muncul seperti ini, kita baca instruksinya untuk ketik oke, maka kita ketik oke. Kita ikuti saja semua respon yang diinstruksikan oleh AI ya. Untuk ini nanti kita menyalinnya sama dengan seperti modul ajar ya Bapak Ibu. Kita copy per pertemuan atau per bagian. Nah, ini sudah selesai. Oke, jadi sebelum menyalinnya kita selesaikan sekalian ya Bapak Ibu untuk sumatifnya. Kita buat prompt. Copy prompt, lalu kita kembali ke sini, kita tunggu, kita ikuti instruksinya seperti yang formatif tadi. Ini untuk yang sumatif. Kita tunggu JSON-nya selesai sampai ada instruksi di akhir seperti ini. Sudah selesai, kita copy semuanya secara bertahap. Yang tadi ya Bapak Ibu, dari pertemuan 1 kita lanjut ke sini, kita gabungkan JSON untuk pertemuannya. Misalkan di sini formatif pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Setelah itu kita juga copy yang JSON untuk sumatif, lalu kita tempelkan di kotak-kotak ini, lalu kita gabungkan semuanya. Setelah itu kita copy JSON yang sudah tergabung, kita tempelkan, lalu buat dokumen. Maka rubrik penilaian dari formatif hingga sumatif sudah selesai, tersusun dengan sangat terapi ya Bapak Ibu.
bisa dicek seperti ini. Setelah dicek semua, Bapak Ibu bisa klik lanjut lalu simpan dokumen seperti biasanya, simpan ke cloud. Maka dokumen yang tersimpan akan muncul di sisi kiri. Selain menyimpan di cloud, Bapak Ibu juga bisa langsung mencetaknya dengan klik print dokumen di bagian atas atau menyimpannya ke perangkat kita sebagai PDF. Oke Bapak Ibu, kita sudah buat dokumen-dokumennya hingga rubrik penilaian. Dokumen ini juga sudah disesuaikan ya Bapak Ibu dengan Permendikdasmen nomor 16 tahun 2022 dan kebijakan Deep Learning 2026. Baik, selamat menyusun Bapak Ibu Guru.